Jumpa kembali di MTT Journey, Life Story, Inspiration of Life. Dengan temanya, firman Tuhan adalah cerminan makro serta berbagai mikro kehidupan kita melalui cerita pengalaman dari tokoh-tokoh firman tersebut gitu. Dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11 dan kitab Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 23. Maksud dari tema pagi ini teman-teman, firman Tuhan adalah cerminan makro serta berbagai mikro kehidupan kita melalui cerita pengalaman tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci tersebut teman-teman. Nah cuman pengertian seperti ini kadang-kadang bagi kalau kita bicara sharing dengan teman rohani atau mentor rohani atau rohaniawan sekalipun kadang-kadang tidak ketemu teman. Banyak teman-teman rohani yang beranggapan bahwa ya cerita di kitab suci itu tokoh-tokoh itu ya cuma sekedar cerita saja gitu. Cerita apa yang terjadi itu menjadi pengalaman buat kita. Tapi kalau dari pengertian saya karena firman ini hidup, pengertian firman ini hidup gitu. Kalau dari saya amati dengan pengalaman pribadi saya, ya sebenarnya saya pernah cerita bahwa apapun yang ditulis di dalam firman Tuhan itu adalah peta gitu, peta kehidupan kita. Cuman memang beda-beda. Contoh kayak untuk saya pribadi, saya mungkin lebih condong dari sekian belas tahun, sekian 20 tahun lebih gitu, dari 2000 sampai 22 saya mengamati apa yang terjadi dalam hidup saya. Ya mungkin secara makro saya bisa samakan. Jangan-jangan saya ceritanya seperti nasibnya si Nabi Musa gitu. Ya tapi kalau teman yang lain mungkin bisa beda cerita lagi teman. Jangan-jangan kayak si Ayub, jangan-jangan cerita kayak si Simpson, jangan-jangan ya banyak cerita kan. Tapi kalau buat saya pribadi, saya ada pengertian bahwa dalam hidup saya kok makronya gitu, makro kehidupan saya, garis besarnya itu mirip-mirip dengan ceritanya Nabi Ayub, Nabi Musa gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Rasanya teman-teman yang lain juga mengalami makronya beda. Tapi kalau bicara mikronya, maksudnya apa yang saya alami dalam kehidupan saya secara detail kecil-kecilnya, yaitu hampir saya alami semua teman tokoh-tokoh yang di kitab suci. Ya saya alami dalam hidup saya. Dan buat saya bahwa apa yang di makro saya pegang gitu, ya cerita tokoh yang saya anggap yang paling pas dengan hidup saya, jangan-jangan Nabi Musa, ya itu saya pegang teman-teman. Tapi istilah mikronya seperti pengalamannya Simpson, pengalamannya Ayub, pengalamannya nabi-nabi yang lain, ya tetap kita pegang juga teman sebagai kendala-kendala mikro gitu. Nah buat saya selama di dalam kitab suci itu ada tertulis si Nabi Musa seperti itu dan saya melakukan seperti itu, ya ada satu ketenangan bahwa ya saya tidak hidup dengan cara-cara di luar firman Tuhan, karena memang di cerita Nabi Musa ada teman-teman. Begitupun juga waktu saya mengalami permasalahan, penderitaan dalam hidup ini gitu, demi memproses perubahan karakter yang meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru, ya pasti mengalami hal-hal yang dialami oleh tokoh-tokoh kitab suci yang lain teman-teman. Meskipun bentuknya maksud saya bukan makronya gitu, tapi mikronya gitu. Nah ini ya sama aja kalau cerita kita bicara tubuh teman, ya kita bicara tubuh kan segini semua, jadi makronya itu ya tubuh gitu. Tapi kalau kita urai mikronya gitu, kan ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Kalau kita urai lagi, kepala itu ada rambut, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga dan lain-lainnya gitu. Nah itu kan mikronya teman. Jadi kalau ya ini sampai pagi ini juga saya bikin sharing seperti ini, maksudnya untuk bisa coba menjelaskan kepada teman rohani saya yang kurang klop gitu. Nah ini saya nggak ngerti kurang klop itu karena apa memang secara gamblang memang jadi nggak pas. Jangan-jangan nanti kalau secara diurai secara detail, jangan-jangan ya maksudnya begitu loh. Nah ini saya nggak ngerti. Cuman yang jelas kembali lagi pengertian firman itu kan hidup teman-teman. Jadi sulit sekali kalau kita misalkan bakukan pengertian Tuhan kalau A itu pasti A gitu. Itu kayaknya susah sekali loh. Mungkin ya yang penting jangan sampai A itu diartikan B gitu. Yang penting itu. Tapi kalau A minus atau A plus ya memang kurang lebihnya seperti itu untuk
plek sama sekali juga kan nggak bisa, teman-teman. Jadi kembali lagi, pagi ini saya coba sharingkan bahwa firman Tuhan adalah cerminan makro. Kalau buat saya pribadi loh, makro kehidupan saya. Dan ada pun masalah kejadian yang mikro-mikronya yang tadi saya jelaskan, makronya, tubuhnya adalah saya kok sejalan, mirip-mirip seperti ceritanya Nabi Musa gitu. Meskipun tidak bisa A persis. Kalau Nabi Musa A, ya saya mungkin Amin atau A plus gitu. Nggak bisa persis sekali. Tapi kalau bicara mikro-mikronya, teman, kan banyak sekali. Yang tadi saya bicara, kalau makronya tubuh, yang mikronya berarti dari kepala, mata, kepala, badan, tangan, kaki gitu. Itu kan bagiannya. Tapi dipecah lagi kan nanti ada kepala aja, ada mata, hidung, mulut, telinga, di tangan pun kan ada jari jempol kanan, ada telunjuk kanan, ada jari tengah kanan, jari manis, jari kelingking kanan gitu. Ya ada telapak tangan, ada lengan. Nah itu kan mikro-mikronya. Kalau maksud saya loh, anggota tubuhnya. Nah mikro itu yang buat saya itu ya saya baca dari ya pengalaman-pengalaman di kitab tokoh-tokoh kitab suci itu, dan buat saya cukup aman. Mau secara makro saya ada di A min A plusnya seperti Nabi Musa, dan secara detailnya mikronya gitu ya, selama masih ada di dalam cerita-cerita tokoh di firman Tuhan dan hasilnya positif, ya kita ambil. Yang negatif ya itu contoh yang jelek, jangan kita ambil, teman-teman. Yang ini kan nggak mungkin seperti kalau tokoh di kitab suci katakan misalnya Salomo itu istrinya ada berapa ratus, gundiknya ada berapa ratus lagi, sampai ada 1000 total istri dan gundiknya. Ya itu kan nggak boleh diambil, karena itu kan cerita di dalam kitab perjanjian yang lama gitu, bukan dia baru. Kalau di baru kan enggak, Tuhan katakan bahwa ya istrinya satu aja, ya suaminya satu aja gitu. Tidak bisa seperti si Salomo itu gitu ya. Itu yang positifnya kita ambil, ya positif dari Salomo kita ambil, negatifnya dan sesuaikan dengan penyempurnaan. Kalau di Nasrani kan ada kitab perjanjian baru, kitab perjanjian lama. Kitab perjanjian lama itu kan disempurnakan perjanjian baru. Berarti kan finalnya kan ada di perjanjian baru, teman-teman. Jadi kalau cerita Salomo istrinya 1000 itu ada di kitab perjanjian lama, sedangkan dari Nabi Isa di kitab perjanjian baru menjelaskan bahwa istri itu harus satu. Ya berarti kan nggak bisa nerapin yang istrinya 1000, teman-teman. Yang nerapinya istri yang satu, karena memang penyempurnaan dari kitab perjanjian lama itu ada di kitab perjanjian baru. Tapi kan cerita di kitab perjanjian lamanya butuh, teman-teman, supaya kita bisa tahu bahwa sebenarnya bagaimana sih. Karena kita waktu belum mengenal Tuhan, belum melakukan firman Tuhan, kadang-kadang juga masih melakukan seperti orang-orang di kitab perjanjian lama gitu. Nah ini yang mesti disempurnakan, bagaimana kita menjadi pelaku firman seperti pada akhirnya penyempurnaan di kitab perjanjian baru. Ini saya coba bacakan aja dulu, teman-teman, kitab 1 Tesalonika pasal 5, teman-teman. Ayatnya dari mulai ayat 1 sampai 3 aja dulu. Judul perikopnya berjaga-jaga, teman-teman. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari gitu. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput gitu. Nah ini kalau diinspirasi saya, teman-teman, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 3, kematian hidup kita secara rohani adalah saat penghakiman Tuhan datang. Maksudnya waktu kita meninggal dunia gitu, yang mana Tuhan akan mengadili dan berikan penghukuman atas dasar yang kita lakukan dalam hidup kita. Jadi bukan cuma mati cuma begitu aja, teman. Ya ada pengadilan, ada penghakiman dan penghukuman gitu. Tapi dalam kenyataannya orang dunia atau orang berkeyakinan, maksudnya orang yang mengaku beragama tapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi dengan benar dan tidak mengenal firman Tuhan dengan benar gitu. Saya kategorikan itu orang berkeyakinan. Kalau orang dunia kan cuek aja, nggak peduli mau kenal atau nggak kenal Tuhan atau firman Tuhan gitu. Jadi beda. Orang berkeyakinan itu orang beragama tapi kurang bertuhan dengan benar. Kematian hidup adalah berakhirnya hidup kita di dalam dunia saja. Jadi kalau cerita orang dunia atau orang berkeyakinan cuma menganggapnya gitu aja, mati ya sudah gitu, selesai. Ya kita nggak ada kelanjutan. Nanti begitu mati ya dalam detik itu juga kita akan bangkit dan akan
adili gitu, akan dihukum gitu. Itu nggak ada cerita orang dunia, orang berkeyakinan itu seperti itu. Nggak bedanya manusia itu seperti binatang gitu ya, mati cuma dikubur sudah selesai gitu. Padahal kan manusia bukan, ada tubuh jiwa roh. Berarti roh kita ini yang tidak pernah bisa mati akan hidup lagi di alam yang kekal tadi. Nah justru Tuhan pengen kita ada di situ gitu. Nah ini kalau saya lanjut di kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang 4 sampai ke 8 gitu. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur-tidur waktu malam dan mereka yang mabuk-mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang siang, baiklah kita sadar berbaju jirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Itu kalau firman Tuhan katakan begitu teman-teman. Kalau diinspirasi saya 1 Tesalonika pasal 5 ayat 48, apabila 4 sampai 8, apabila kita lebih dalam mengenal serta lebih mampu mengerti akan maksud Tuhan melalui firman-Nya, maka kita hidup tidak di dalam gelap yang tidak melihat apa yang harus kita lakukan. Dan jika kita mengerti dan mau serta mampu untuk melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan izinkan bahkan datangkan permasalahan dan penderitaan hidup sebagai alat untuk memproses ya diri kita gitu. Justru kita bisa berubah menjadi manusia lama menjadi manusia baru itu karena memang ada proses permasalahan dan penderitaan. Ini yang menggiring kita untuk berubah menjadi manusia baru seperti yang Tuhan inginkan gitu. Jadi kalau kita sudah mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, permasalahan dan penderitaan itu ya bukan menjadi satu hal yang harus ditangisi habis-habisan gitu. Ya kita tinggal belajar bertahan untuk mampu melewati rintangan tersebut. Jangan jadikan rintangan tersebut menjadi halangan yang tidak bisa kita lewati gitu. Nah ini kalau saya lanjutkan lagi di 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 11 teman-teman. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh ya firman Tuhan itu, ya firman Tuhan yang sejajar dengan Tuhan Allah itu gitu, yang sudah mati. Bahkan Nabi Isa juga gitu, ya Nabi Isa yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Nabi Isa itu, dengan Tuhan Allah itu, dengan firman Tuhan Allah itu. Karena itu nasihatlah seorang yang lain akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kalau diinspirasi saya teman-teman 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 11, proses diri kita menyebabkan penderitaan dan kesusahan hidup. Proses diri kita menyebabkan penderitaan dan kesesakan hidup. Tetapi ini tidak akan berarti jika dibandingkan dengan keselamatan kekal di akhirat nanti gitu. Ya hidup di dunia fana yang hanyalah sementara 70-80 tahun saja gitu. Adapun kalau kita bicara di kekekalan kan tidak ada batasnya. Jadi firman sering ingatkan bahwa ya kalaupun permasalahan dan penderitaan itu menyakitkan kita, ya itu kan kita butuh proses. Seperti ada cerita yang kepompong tempo hari, dan cerita kepompong itu jadi bagaimana ulat menjadi kepompong dan kupu-kupu. Nah kepompong ini kan mengalami proses teman-teman. Proses perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu sama. Kita juga kepompongnya itu seolah proses permasalahan dan penderitaan itu ya untuk merubah kita jadi manusia lama menjadi manusia baru. Sama aja prosesnya transformasi begitu teman-teman. Nah ini saya coba lanjutin lagi di kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 teman-teman. 12 sampai 13. Berarti perikopnya judulnya nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi kalau kita kategorinya adalah murid rohani gitu, ya berarti kita mesti menghargai, firman Tuhan katakan ya kita harus menghargai mentor rohani kita atau rohaniawan kita, teman-teman. Itu harus dihargai gitu.
Mungkin kalau di keluarga juga, kalau sebagai suami atau bapak itu kan sebagai imam, nabi, dan raja, itu juga harusnya kalau bapak yang benar ya akan melakukan firman tersebut, imam, nabi, dan raja tersebut, dan itu pantas dihargai gitu. Maksud firman begitu. 1 Tesalonika 5 pasal 12-13. Tuhan nasihatkan agar dalam keluarga seorang suami atau seorang ayah adalah imam dan nabi serta raja, yang mana akan alami proses pembentukan karakter manusia lahir dari awal gitu, dari menjadi manusia baru. Jadi pembentukan karakter manusia lama menjadi karakter manusia baru tadi, yaitu kepompong yang menjadikan ulat menjadi kupu-kupu, menjadikan manusia lama menjadi manusia baru gitu. Nah, seperti Nabi Musa, saya ambil contoh Nabi Musa karena di pengertian saya kok secara makro saya mirip-mirip dengan Nabi Musa gitu. Ya 0 sampai 40 tahun umurnya sebagai pangeran, dia tinggal di istana gitu. Dan waktu umur 40-80 periode keduanya, kalau periode satu kan 0 sampai 40 tahunnya dia tinggal di menjadi pangeran di istana gitu. Tapi pada usia 40-80 tahun Tuhan proses Nabi Musa sebagai gembala domba gitu. Jadi menyingkir di padang rumput gitu. Nah, tapi setelah umur 80 sampai 120 tahun, dia Nabi Musa dipakai sebagai alat Tuhan gitu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi sesamanya agar terselamatkan gitu. Itu ceritanya gitu teman, kalau cerita ini ya. Nah, kalau saya lanjut lagi di 1 Tesalonika 5 pasal ayat 14 sampai 15 teman-teman, ya bunyinya, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, kalau di inspirasi sayanya 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 15, setelah alami proses 1 dan 2 si Nabi Musa tersebut, itu saya juga, maka Tuhan akan jadikan kita sebagai alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama dengan bersaksi akan keberadaan dan kuasa serta firman Tuhan dan Roh Tuhan yang hidup bersama kita dalam keseharian hidup kita. Nah, itu alat Tuhan ingin jadikan kita sebagai alat Tuhan itu ya hanya untuk itu teman. Bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita lewat kesaksian hidup kita bersama Tuhan, dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, bersama Roh Tuhan, ya dalam keseharian kita ini harus diceritakan kepada yang lain. Itu maksudnya kesaksian seperti itu teman-teman. Dan kalau saya lanjut lagi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-23 teman-teman. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam si firman Tuhannya tadi bagi kita. Janganlah padamkan dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi kalau nubuat-nubuat yang dari orang benar teman, kita harus bisa jangan diabaikan, jangan dianggap rendah gitu. Karena nubuat itu bisa juga cara Tuhan untuk memperingati kita gitu. Nah, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan pengadilan kematian kita itu teman-teman. Jadi firman selalu ingatkan bahwa kita hidup ini tidak cuma di dunia ini saja, tapi kita hidup nanti sampai di alam akhirat. Jadi mesti hati-hati teman-teman. Nah, kalau di inspirasi saya teman-teman, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-23, dalam proses perubahan karakter kita, Tuhan ingatkan agar kita sukacita senantiasa. Nah, dalam permasalahan penderitaan kita harus bersukacita. Ini bukan hal mudah teman. Selalu ada sukacita, walau dalam masalah derita dan derita, walaupun ada masalah dan derita gitu, kita harus bersukacita gitu. Dengan tetap berdoa, dan selain bersukacita, kita juga harus berdoa, kita juga harus bersyukur, serta kita harus percaya gitu ya akan perintah dan peraturan Tuhan dalam firman-Nya, dan hidupkan Roh Tuhan dalam keseharian hidup kita, sehingga roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sampai akhir hayat hidup kita. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman, bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, tubuh gitu. Roh, jiwa, tubuh. Sedangkan kalau binatang atau makhluk lain di luar manusia teman, itu hanya terdiri dari cuma tubuh dan jiwa saja teman-teman. Jadi manusia itu memang spesial sekali gitu. Tuhan ciptakan manusia itu spesial sekali. Ada rohnya, di mana roh itu yang membuat kita menjadi manusia-manusia, roh yang tidak bisa
apa yang kekal gitu, yang tidak mati di dunia fana ini, beda dengan binatang atau makhluk lain. Pagi ini saya coba sharingkan itu teman-teman, jadi mungkin coba diluruskan entah saya benar atau tidak benar, tapi yang tadi saya ingat bahwa firman Tuhan ini hidup. Tapi kalau buat saya ya firman Tuhan adalah cerminan makro ya, kalau buat saya Nabi Musa tadi, serta berbagai mikro kehidupan kita melalui cerita pengalaman tokoh-tokoh ya yang ada di dalam firman Tuhan tersebut. Ya tokoh yang lainnya itu adalah sebagai mikronya gitu, mikro yang kejadian di dalam hidup saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksudnya teman-teman, dan mudah-mudahan bisa ada godanya. Oke, see you, bye-bye.